Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Pernah nggak sih ngerasa kayak dunia ini tuh terus jalan, tapi kamu hanya diam di tempat? Kayak semua orang tuh punya temen ngobrol, punya tempat buat pulang, tapi kamu merasa sendirian. Bahkan di keramaian pun tetap ngerasa sepi. Kalau kamu lagi ngerasain itu sekarang, tenang aja guys, karena kamu nggak sendiri. Hari ini aku mau bahas satu buku yang jujur aku pas bacainnya tuh kayak, wah, ngena banget sih di aku. Judulnya yaitu Loneliness. Ini karyanya Alfi Syahrin. Buku ini bukan cuma ngomongin soal loneliness aja atau kesepian aja secara teori, tapi juga ini ngebantu kita memahami kenapa sih kita tuh bisa ngerasa kesepian dan gimana cara kita berdamai pelan-pelan dari rasa sepi itu. So, di video ini bukan cuman sekedar bedah buku aja, tapi aku di sini lebih ke arah cerita. Dimana aku ceritain terkait dengan pandangan aku setelah aku membaca buku Loneliness ini, yang dimana bukan hanya sebagai pembaca yang pernah, tapi juga masih sering ngerasa sepi. Yuk kita mulai. Oke, jadi di buku ini guys, Loneliness is My Best Friend oleh Alfi Syahrin. Di sini tuh sebenarnya banyak banget kita disuguhin bab per babnya. Cuman aku ingin eh, bahas beberapa bab aja yang menurutku tuh kena banget dan relate juga sama kita generasi muda. Nah, yang pertama yaitu di bab satu yang berjudul Hai, namaku Kesepian. Aku boleh bicara sama kamu? Nah, buku ini tuh dibuka dengan cara yang sangat jujur. Kenapa? Karena penulis itu ngajak kita buat menyadari bahwa kesepian itu bukan sesuatu yang harus kita tolak atau kita lawan. Justru, kesepian ini bisa jadi teman ngobrol yang paling jujur. Kalau kita berani dengerin dan terbuka dengan hal itu. Kesepian itu tuh bukan musuh guys, tapi pesan. Dia hadir karena ada sesuatu yang perlu kita sadari. Waktu aku baca bagian awal ini, setiap frasa kalimatnya tuh kayak nampar aku secara lembut gitu. Kenapa? Karena selama ini aku tuh selalu pengen ngusir rasa sepi itu. Ngerasa kalau sepi itu artinya aku dalam kondisi yang gagal. Dan buat aku ngerasa nggak berharga. Tapi setelah aku baca buku ini, aku jadi sadar bahwa kita tuh diajak buat duduk bareng rasa itu. Rasa sepi itu. Mencoba untuk merubah dan juga berdamai dengan rasa sepi itu. Oke, selanjutnya salah satu bab yang paling aku juga suka adalah di bagian bab ke-8, yaitu sebenarnya kamu adalah teman terbaik untuk dirimu sendiri. Sadar gak sih guys, kalau kita tuh sering kali berharap ditemani oleh orang lain. Atau kita haus banget akan validasi dari luar. Apa-apa kita pengen ditemenin, apa-apa kita pengen orang lain terus-terusan hadir di hidup kita. Tapi nggak sedikit kan karena hal itu kita dibuat kecewa karena gak semua ekspektasi tadi terrealisasikan. Dari bab ini aku belajar kalau kita tuh harus belajar buat nyaman sama diri sendiri. Dan emang sih itu nggak gampang. Nah, terus di bagian ini aku juga nge-highlight beberapa kutipan yang enak banget sih menurut aku. Kayak gini, kamu sadar nggak di dalam dirimu ada belasan atau mungkin puluhan manusia di dalamnya. Dalam dirimu ada seseorang yang bisa menguatkan. Dalam dirimu ada seseorang yang rapuh. Dalam dirimu ada si tukang kritik yang memberitahu kekuranganmu untuk jauh lebih baik. Dalam dirimu ada seseorang yang berusaha mempelajari kesehatan mental untuk memahami kondisimu. Dalam dirimu ada rumah hangat yang belum terlalu terawat. Ternyata ada begitu banyak bagian dari diri kita yang belum terlalu kita jamah.
Ada begitu banyak dari diri kita yang belum sempat kita pahami dan kita dengarkan dengan baik. Bagian ini menyadarkan aku kalau sedekat apapun kita dengan orang-orang di sekitar kita, sebutuh-butuhnya kita terhadap orang-orang di sekitar kita, orang yang perlu kita dekati dan kita butuhkan yang paling-paling utama adalah diri kita sendiri. Karena dia adalah yang selama ini ada dan akan selalu ada buat kita. Di beberapa bab selanjutnya, ngajarin kita perlu menjadikan diri sebagai teman. Yaitu di bab 35, latihan berteman sama diri sendiri. Teman yang bener-bener teman dan berteman sama diri sendiri itu butuh latihan guys. Kita diajak buat mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Hal pertama yang diajarkan di buku ini untuk bisa berteman dengan diri sendiri, khususnya dengan rasa sepi, adalah dengan memberi afirmasi ataupun kalimat positif ke diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita lagi ngerasa sepi, coba untuk sadari dan bilang kalau, oke, nggak apa-apa aku lagi sendiri dan ngerasa kesepian, justru ini part serunya di mana aku bisa melakukan semuanya sendirian dan membuktikan kalau aku emang bisa. Dengan kalimat sederhana ini, semangat kita akan langsung membara lagi. Yang kedua, aksi. Memberi mindset gitu aja nggak cukup sih menurutku. Perlu ada aksi di dalamnya. Buku ini juga mengajarkan aku kalau misalnya afirmasi positif yang aku berikan ke diri sendiri itu yang akan menentukan langkahku selanjutnya. Dia seperti pemercik untuk membangkitkan semangatku lagi untuk bisa melangkah dan melakukan aksi nyata. Dan yang ketiga, mencoba hal baru yang membuat kita tumbuh. Aksi ini bisa kita mulai dengan hal-hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Siapa tahu dari situ kita akan jauh lebih berkembang. Coba deh guys, untuk list hal ataupun kegiatan yang pengen banget kalian lakuin dan coba untuk beranikan diri kalian untuk ngelakuin hal itu. Dan ini yang menjadi favoritku, karena paling ampuh untuk ngusir rasa kesepian, yaitu mensyukuri setiap momen. Sesederhana aku bisa bangun pagi atau bangun lebih awal tanpa bantuan alarm misalnya. Ini tuh adalah sebuah bentuk kesyukuran yang teramat sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya kita dibangunkan dalam kondisi yang penuh rasa kesyukuran. Dan jangan lupa untuk menyelipkan kata alhamdulillah dan membaca doa bangun tidur setelahnya. Ini untuk yang muslim ya. Pokoknya mensyukuri, mengucapkan rasa syukur yang teramat dalam atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Terus bersyukur karena masih bisa menjalankan rutinitas di satu hari lagi. Pokoknya mensyukuri setiap hal yang masih diberikan Allah kepada kita, sesederhana apapun bentuknya. Melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita tuh selalu jadi cara paling ampuh guys untuk meredakan kesepian. Karena ya kita emang gak pernah bener-bener sendirian kok guys. Dan di segmen yang selanjutnya itu cara paling ampuh berdamai dengan kesepian. Di dunia yang gak sempurna ini, gak ada cara paling sempurna untuk berdamai dengan kesepian. Itu kata penulis di dalam bagian bab selanjutnya, itu bab 40 ini. Setuju nggak? Masuk di akal? Bertahun-tahun berkawan karib dengan kesepian. Aku belajar satu hal tentang kesepian. Kesepian seperti puzzle raksasa. Cara berdamai dengannya adalah dengan mencari dan menghubungkan kepingan-kepingan itu. Keluarga yang hangat adalah satu kepingan kecil dan berharga. Teman yang suportif adalah kepingan kecil yang lain. Kekasih sejati bisa jadi kepingan yang sedikit lebih besar. Dari sini, kita sama-sama belajar. Ya, satu orang saja nggak cukup untuk menyembuhkan kesepian dalam diri kita. Besar atau kecilnya ukuran kepingan itu tergantung dari caramu menilai kepingan-kepingan itu. Jika kamu menganggap kekasih sejati adalah hal yang paling penting dalam hidupmu, maka itu menjadi kepingan yang paling besar. Jika kamu menganggap keluarga yang hangat atau teman yang suportif adalah hal paling berharga dalam hidupmu, maka itu yang menjadi kepingan paling besar. Tapi, kepingan-kepingan itu, keluarga hangat, teman suportif, kekasih sejati,
adalah kepingan eksternal. Jika kamu memberi porsi amat besar untuk kepingan-kepingan itu, kamu gak akan pernah benar-benar berdamai dengan kesepian. Karena mereka bisa pergi. Dan jika mereka pergi, hilanglah kepingan besar dari puzzle hidupmu. Lalu apa yang bisa kamu lihat? Maka kita harus mencari kepingan puzzle yang lebih kokoh. Kepingan puzzle yang lebih kokoh adalah hubungan baikmu dengan dirimu sendiri. Dan ini adalah bab terakhir yang tiap kalimatnya mengingatkan aku untuk sadar bahwa kesepian itu bukan sesuatu yang buruk kok. Dia bisa jadi teman kalau kita benar-benar memaknainya. Dia hadir sebagai remind buat kita. Pesan terakhir dari bab ini adalah kesepian itu nggak akan hilang begitu saja hanya dengan keberadaan keluarga hangat, dukungan dari teman-teman, atau bahkan cinta sejati dari kekasih. Dan kalau kamu mengharapkan semua itu untuk mengusir sepimu, ya nggak apa-apa kok. Tapi jangan terlalu bergantung pada harapan itu. Karena sebenarnya hanya kamu yang bertanggung jawab berdamai dengan rasa sepimu itu. Sungguh, kamu adalah teman terbaik untuk dirimu sendiri. Tamat. Kalau kamu hari ini lagi ngerasa sendirian atau kesepian, it's okay guys. Mungkin yang kamu butuhkan sekarang bukan pelukan orang lain, melainkan pelukan dari dirimu sendiri. Buku Loneliness ini ngajarin aku bahwa rasa sepi itu semacam sinyal. Dan selama kita berani jujur sama perasaan itu, kita pasti bisa nemuin jalan pulang. Jadi yuk, mulai temani dirimu sendiri. Tanyain kabarnya, dengarkan suaranya, dan kalau sepi datang lagi, jangan buru-buru mengusirnya. Duduk aja bareng dia, karena bisa jadi dia datang untuk ngajarin kamu gimana caranya menjadi utuh kembali. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca karena ya selama aku berpetualang dengan buku ini tuh aku bener-bener ngerasa kayak ditemenin banget guys. Kayak aku tuh lagi dengerin dan seakan lagi bercerita gitu dengan bukunya. Karena emang se-relate itu sih guys buku ini. Pokoknya buat kamu yang lagi ngerasa kesepian, this book is for you. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwems. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!